Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan illa yaumiddin. Selamat siang Bapak dosen Muhammad Rizal SAMH yang saya hormati dan teman-teman Sivitas Akademika Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang isu yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Dan sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin menjelaskan secara singkat dahulu apa itu perlindungan konsumen, lalu apa yang menjadi hak-hak sebagai konsumen. Nah, poin penting yang perlu kita pahami, hak utama sebagai konsumen ini berdasarkan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4. Konsumen memiliki hak-hak, diantaranya adalah hak atas keamanan, lalu hak atas informasi, lalu hak untuk memilih, dan hak untuk didengar, serta hak atas ganti rugi. Nah, hak atas keamanan adalah yaitu produk yang dibeli harus aman digunakan. Lalu hak atas informasi yaitu kita berhak tahu sejujurnya tentang isi produk, tanggal kadaluarsa, dan juga efek sampingnya seperti apa. Hak untuk memilih ini tidak boleh adanya kepaksaan untuk membeli produk tertentu. Dan hak untuk didengar yang paling utama, mengenai keluhan atau komplain ini kita wajib untuk menerimanya. Baik, Bapak Ibu dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah yang saya hormati. Nah, di Indonesia perlindungan kita itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, yang dimana inti dari hukum ini bukan untuk memastikan bisnis orang lain, melainkan untuk menciptakan keseimbangan. Bayangkan jika tidak ada aturan ini, melainkan untuk produsen bisa saja menjual makanan kadaluarsa atau alat elektronik yang sangat berbahaya tanpa ada rasa takutnya. Jadi undang-undang ini hadir agar persaingan usaha ini tetap sehat dan kita juga sebagai pengguna tetap merasa aman. Nah, dan kita juga mungkin pernah kita menerima pesan WhatsApp dari nomor asing yang menawarkan penghasilan jutaan rupiah hanya dengan menekan tombol like di e-commerce, Bapak Ibu. Terdengar sepele, namun ini di balik pesannya ini terdapat sindikat yang berhasil merugikan atau mendapatkan uang haram dengan cara yang praktis. Dan di kesempatan hari ini saya akan membedah salah satu kasus kriminalitas cyber yang paling masif itu di tahun 2023, di mana penipuan yang berkedok atas pekerjaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kasus ini bukan hanya sekedar angka, ini juga tentang kerugian total itu sampai 35 miliar. Dan dari kerugian orang ini sampai 100.000 orang yang menjadi korbannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana manipulasi psikologis bekerja dan bagaimana hukum di Indonesia yang bisa menjerat atas pelakunya. Nah, kasus penipuan dari pekerjaan ini atau online job scam, ini merupakan salah satu fenomena kriminalitas yang sangat masif di tahun 2023, dan modus ini adalah mengeksploitasi keinginan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara yang praktis atau mudah. Nah, ada beberapa slide yang saya ingin jelaskan. Jadi dari kasus ini, nama kasusnya adalah penipuan kerja di paruh waktu, yaitu tax scam.
Nah, waktu kejadian ini puncaknya dari tahun 2023 dengan total kerugian kisaran atau estimasi sekitar 35 miliar. Jumlah korban yang jumlah yang menjadi korban itu kurang lebih sekitar 1.000 orang. Nah, platform yang dicatut dari kasus ini adalah itu seperti kayak kasus Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Oke. Mengapa kasus ini menjadi perhatian nasional? Jadi pertama, skalanya adalah total kerugiannya cukup besar, sampai 35 miliaran. Lalu yang kedua, jumlah korbannya itu lebih dari 1.000 orang, yang dimana ini korban melaporkan secara kolektif ke kepolisian atau Barreskrim. Nah, para korban ini berasal dari berbagai latar belakang, yang ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi target ketika penipu menggunakan nama besar platform dari seperti Tokopedia dan juga Shopee dan lainnya untuk mengintimidasi aksi mereka. Lalu berikutnya adalah kronologi dan juga modus operandinya. Ya, dari kronologi dan juga modus, pertama, penipu ini menggunakan teknik social engineer yang sangat canggih atau sangat rapi. Lalu tahapan rekrutmennya adalah di mana korban menerima WhatsApp ataupun Telegram dari nomor-nomor asing yang menawarkan sebuah pekerjaan sampingan. Yaitu jenis pekerjaan mulai dari menaikkan rating produk dan juga optimasi pesanan. Nah, korban diminta untuk mengerjakan tugas yang sangat sederhana, ya seperti misalkan kayak memberikan like, follow di beberapa toko online tersebut. Nah, setelah selesai, korban ini langsung dimintai pembayaran itu 20.000 sampai 50.000 untuk membangun sebuah kepercayaan. Nah, tahapan deposit ini korban dimasukkan nanti berikutnya ke dalam grup Telegram. Nah, disitulah di mana korban diminta untuk melakukan tugas belanja. Korban juga harus mentransfer sejumlah uang serta memberikan membeli barang dengan janji untuk bisa mendapatkan komisi yang dijanjikan. Nah, dari nilai tugas ini semakin besar, lalu ada beberapa ratusan ribu hingga puluhan juta. Setelah itu, saat korban ingin menarik uang, maka pelaku memberikan berbagai alasan dengan iming-iming akan mendapatkan komisi atau bonus. Biasanya nanti itu alasan-alasan yang mereka itu mulai dari sistem error, lalu pajak juga belum dibayar, dan juga harus menyelesaikan beberapa tugas berikutnya. Nah, dari semua pesan WhatsApp ini, pelaku menggunakan teknik hook ya, atau teknik umpan. Lalu setelah kepercayaan terbentuk, di mana permainan berubah, yaitu korban dimasukkan ke dalam grup tadi, ya. Lalu pelaku juga mulai meminta yang namanya deposit, ya, serta kita diminta untuk belanja dengan iming-iming mendapatkan komisi sampai 20%. Oke. Nah, kalau kita lihat dari dasar hukumnya atau pasal yang bisa menjerat dari kasus ini, itu adalah yang pertama Undang-Undang UTE nomor 19 tahun 2016, yang dimana pasal 28 ayat 1 ini menyebarkan berita bohong dan juga menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dan hukumannya ini ancamannya sampai 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Lalu berikutnya adalah KUHP, itu tentang penipuan di pasal 378, yang dimana bunyinya menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, dan ancamannya ini 4 tahun penjara. Lalu pasal lainnya adalah Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010, yaitu pasal 3, 4, dan 5,
dengan berbunyi terkait tindakan pidana pencucian uang yang menjerat pelaku untuk yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Nah, lantas bagaimana hukum kita memandang dalam hal ini? Penyidik menggunakan pasal berlapis, ya, Undang-Undang ITE, lalu pasal 378 ya tentang penipuan, dan juga pasal tindak pidana pencucian uang. Karena pelaku biasanya menyamarkan harta tersebut, lantas mengapa mereka bisa berhasil atau mengapa korban bisa begitu banyak? Nah, kita patut bertanya kenapa mereka bisa berhasil. Penipu menggunakan social proof dalam grup tersebut, yang dimana banyak korban palsu yang memamerkan bukti transfer besar agar korban lainnya merasa tertinggal jika nggak ikut. Ya, mereka juga menciptakan sense of urgency atau rasa terburu-buru sehingga korban nggak sempat untuk berpikir jernih secara logika. Ada beberapa teknik yang mereka lakukan, mulai dari foot in the door, yaitu memulai dengan permintaan kecil yang sukses sehingga korban sulit menolak untuk permintaan yang besar. Lalu sunk cost fallacy, yaitu di mana korban terus mentransfer uang karena merasa sayang dengan uang yang sudah mereka bayarkan atau yang sudah masuk sebelumnya, berharap uang itu bisa kembali dengan jumlah yang lebih besar. Lalu ada teknik social proof, di mana dalam grup tersebut, di dalam grup Telegram, biasanya mendapat banyak akun-akun palsu yang mengirimkan bukti transfer palsu agar korban merasa percaya dalam hal bonus yang mereka janjikan. Lalu kesimpulan dan juga langkah preventif apa yang mesti kita lakukan atas kejadian ini. Nah, sebagai kesimpulan, ciri utama dari penipuan ini yang dimana pelaku meminta uang atau deposit untuk bisa bekerja sebagai tanda bahaya, dan juga edukasi masyarakat. Perusahaan besar tidak pernah yang namanya merekrut melalui pesan singkat anonim yang dimana tidak pernah meminta uang deposit. Dan juga langkah jitu-nya adalah segera mengumpulkan bukti transfer, tangkapan layar percakapan, dan juga laporkan kejadian ini serta blokir rekening tersebut melalui bank-bank terkait. Dan sebagai penutup, ingatlah bahwa satu aturan emas di dunia digital itu, kerja itu dibayar, bukan kita membayar, Bapak Ibu sekalian. Jika sebuah lowongan pekerjaan meminta Anda untuk melakukan deposit uang dengan alasan apapun, itu adalah 100% bisa kita katakan sebagai penipuan. Dan jika sudah terlanjur, ini segera kumpulkan bukti-bukti dan bisa kita laporkan ke kepolisian bidang cyber agar rekening-rekening tersebut bisa dibekukan secepatnya. Nah, kasus ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa di era digital, ya, ketidaktahuan adalah komoditas yang mahal harganya. Jadi dari kasus ini kerugian sampai 30 miliar bukan sekedar angka yang dimana, melainkan ribuan harapan keluarga yang hancur karena tipu daya ini. Nah, pesan utama pada materi ini adalah kerja itu ya harus dengan susah payah, bukan dengan cara praktis. Jadi jika ada tawaran pekerjaan yang meminta deposit, itu di awal itu bisa kita katakan 100% adalah palsu, dan marilah kita bisa lebih bijak dalam berselancar di dunia digital, dan kita bisa saling melindungi orang-orang terdekat kita supaya kasus-kasus seperti ini bisa tidak terulang kembali di kejadian berikutnya. Demikian pemaparan dari saya, dan mari kita waspada dan juga membantu bagaimana kita bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita agar tidak ada lagi kejadian kasus seperti berikut ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.